Dan beberapa waktu yang lalu saya kira teman-teman tadi juga sudah menyaksikan sendiri ada pertanyaan dan muncul di berita ya soal ada artis yang namanya muncul di 2 partai politik. Saya kira di media sudah ada ya, Aldi Tahir, satu dia muncul di partai PBB, kemudian satu lagi muncul di partai Perindo. Sepanjang yang kami ketahui pada waktu verifikasi partai politik yang bersangkutan hadir pada saat verifikasi pengurus pusat partai PBB, bahwa kemudian yang bersangkutan mengundurkan diri dan kemudian didaftarkan oleh partai yang lain, kami belum tahu ya apakah mengundurkan diri atau belum. Nah, akan ketahuan kan pada verifikasi ini. Yang jelas tadi muncul pertanyaan, apakah sistem informasi pencalonan KPU kita bisa mendeteksi misalkan satu nama muncul di 2 partai. Teman-teman tadi yang meliput di dalam mengetahui sendiri analisis kegandaan itu 3 kemungkinannya ya, misalkan ganda internal. Ganda internal artinya dicalonkan oleh partai yang sama, bisa jadi di lembaga perwakilan yang sama tingkatnya tapi tidak dapil. Ada kemungkinan dicalonkan partai yang sama beda lembaga perwakilan tingkatnya, misalkan yang satu dicalonkan di DPR RI, yang satu di provinsi tapi orangnya sama. Tapi ada juga yang namanya ganda eksternal, yang bersangkutan didaftarkan oleh partai yang berbeda, bisa jadi di tingkatan yang sama atau tingkatan yang berbeda. Kebetulan yang bersangkutan di dalam analisis kegandaan dalam sistem informasi pencalonan atau silon ditemukan yang bersangkutan ganda eksternal, yang satu dia dicalonkan oleh partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jawa Barat 2. Kemudian untuk partai PBB, kalau di sini kan yang terbaca adalah dia dicalonkan oleh DPR RI, dan setelah kita cek dicalonkan oleh partai PBB di lembaga perwakilan tingkat daerah. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan apakah silon dapat membaca atau menganalisis kegandaan ini, kami pastikan bahwa silon dapat membaca kegandaan seperti ini. Mengapa mudah dibaca? Karena salah satu input atau pengisian data itu adalah NIK, nomor induk kependudukan. Saya kira kita tahu semua warga negara Indonesia yang punya NIK itu sudah single identity number. Jadi satu orang satu NIK. Begitu diinput NIK yang sama, pastilah muncul nama yang sama lebih dari 1 kali. Saya kira demikian sebagai pengantar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon nanti Ketua Bawaslu menyampaikan pandangan-pandangannya, dan juga Ketua DKPU menyampaikan pandangan-pandangan terhadap proses-proses verifikasi. Jadi kami juga telah memberikan akses untuk dapat membaca dalam rangka untuk melaksanakan tugas pengawasan kepada teman-teman Bawaslu pusat ya, bahwa kemudian nanti untuk akses yang Bawaslu provinsi, kabupaten, kota kepada silon itu oleh Bawaslu pusat akan disampaikan kepada Bawaslu yang ada di daerah. Saya kira sebagai pengantar sekian, saya persilakan Mas Rahmat Bagja sebagai Ketua Bawaslu menyampaikan pandangan-pandangan. Silakan Mas. Terima kasih Mas Hasim. Terima kasih kepada teman-teman anggota KPU yang ada di sini, dan juga Ketua DKPP dan Bu Roli. Ada catatan kami yang lebih detail yang tadi kami sudah janjikan. Ada beberapa hal yang telah kami lakukan sebagai pengawas terhadap pencalonan daftar calon sementara sekarang sedang berlangsung. Bawaslu mengeluarkan surat nomor 372 kepada KPU terhadap imbauan terakhir terhadap pemberian akses silon kepada KPU bagi Bawaslu, yang pada pokoknya Bawaslu meminta dan menghimbau kembali kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kota untuk membuka akses silon sehingga memberikan ruang bagi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota. Alhamdulillah, kemudian tanggal 25 Mei itu bisa diakses oleh Badan Pengawas Pemilu. Nanti sesuai tadi diarahkan oleh Mas Hasim bahwa akan ada di tingkat pusat, dan tingkat pusat akan memberikannya kepada tingkat Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota. Kemudian juga ada beberapa surat edaran terhadap pelaksanaan pengawasan tahapan yang kami berikan kepada teman-teman di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
untuk memastikan bahwa hanya dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kota yang disampaikan oleh parpol dalam hal dokumen bakal calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota yang belum lengkap disampaikan kepada Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon 3 dan memastikan tidak ada penambahan terhadap bakal calon tersebut baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian juga kami juga melakukan koordinasi dengan KPU provinsi dan KPU kota untuk meminta dan melakukan pencocokan data terhadap salinan dokumen pengajuan fisik pendaftaran bakal calon anggota DPRD provinsi dan DPRD kota yang diajukan oleh parpol beserta yang masuk pada KPU provinsi dan KPU kota. Kami juga kami menerima tanda sementara dengan KPU provinsi dan KPU kota kepada parpol yang dimaksud, dan salinan dokumen itu memuat informasi mengenai daftar bakal calon, kemudian daftar bakal calon yang sudah diinput ke dalam Silon, dan daftar bakal calon dari DPRD provinsi dan kota yang sudah disampaikan oleh parpol kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota melalui dokumen fisik, karena ada beberapa parpol yang mengajukan melalui dokumen fisik dan itu diterima oleh KPU, sehingga kami juga harus memeriksa dokumen fisik, dan kami terima kasih juga karena KPU membuka akses terhadap dokumen fisik terhadap beberapa partai politik yang tidak bisa upload dalam Silon. Kemudian juga kami juga telah memberikan saran kebaikan jika terdapat pada pasal penambahan calon di luar tanggal 14 Mei.